Siap, nak? Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian ya. Hari ini yang tidak masuk siapa yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Siapa? Fahri, Marvin, sama? Dua ya? Laki-laki ya? Oke. Apa? Tahu kabarnya? Sakit atau gimana anaknya? Ya mudah-mudahan kalau sakit mudah-mudahan segera sehat ya. Kalau berhalangan hadir ya nggak usah didengerin katanya. Ya mudah-mudahan kalau sakit segera sehat seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita anak-anak sekalian hari ini, ya kita pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, silakan kalian periksa dulu. Ya, periksa dulu tempat duduk kalian, kiri kanan kalian. Kalau masih ada sampah dibuang sampahnya. Lalu kerapian pakaiannya diperiksa. Kalau belum ini bajunya belum masuk ya dimasukkan ya. Agar pembelajaran kita nyaman. Sudah pada bersih, jadi tempat duduknya sudah pada rapi, insya Allah pakaian sudah pada rapi, ya. Lalu anak-anak sekalian, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita PAI pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalau kita belajar itu sebelum belajar pasti harus tahu dulu tujuannya ya. Nah iyalah, kalau kita makan tujuannya untuk apa? Agar apa? Agar kenyang ya dan sehat. Baiklah, sekarang Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, pertama adalah menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Lalu menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Lalu menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. Selanjutnya menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. Menceritakan sikap mandiri dari kisah Nabi Muhammad SAW. Menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan sikap mandiri dengan benar. Bersikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Paham ya? Itu tujuannya. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya. Halaman 6 ya. Ya, halaman 6. Nah, sekarang ya, Bapak akan tanya dulu sama kalian. Tolong diingat. Kita ingat, kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Ya, maksudnya panutan itu apa, Nak? Kira-kira panutan itu apa? Panutan itu apa? Kan ini Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Nah maksudnya panutan itu apa? Apa? Pengikut. Ada lagi? Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Maksudnya apa? Itu panutan itu apa? Kita kemarin kan sudah pernah belajar. Tapi itu sikap percaya diri apa? Dinda panutan.
Hah? Tiru. Apa? Tiru. Apa yang harus? Tiru. Yang kuat yang harus? Tiru. Masya Allah, iya. Ya, jadi yang dikatakan panutanku atau panutan, ya asal katanya itu panutan itu adalah yang harus ditiru. Sesuatu yang harus ditiru. Panutan itu yang untuk kita tiru dan untuk kita contoh, untuk kita teladani. Paham ya? Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita. Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang apa itu sikap mandiri. Kemandirian atau sikap mandiri dalam Islam merupakan jalan untuk menjaga harga diri seorang muslim ya, yang beriman dengan hanya bergantung kepada Allah dan bukan bergantung kepada makhluknya. Ingat. Jadi kita seorang muslim, kemandirian itu kita hanya bergantung pada Allah. Tidak kepada makhluknya. Nah, itu yang dikatakan mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Ya. Kita belajar mandiri anak-anak sekalian. Kalau kita selalu bergantung pada orang lain itu bisa jadi suatu saat akan bosan. Ya? Iya. Tapi kalau Allah tidak. Ya. Disebutkan bahwasanya kalau kita sebagai orang muslim, ya, kita harus menyatakan ya bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah sebagai penolong. Ya, kita gantungkan kepada Allah. Namun kita sebagai manusia sosial ya tentunya masih tetap berhubungan ya, saling berteman seperti itu anak-anak sekalian ya. Nabi Muhammad SAW anak sekalian sudah banyak yang tahu tentunya ya. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah. Ya, sudah meninggal sejak beliau belum lahir ya. Iya. Sedangkan ibunya adalah Siti Ami. Nah, meninggal ketika usia beliau 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang lain di sekitarnya. Masya Allah. Lihatlah. Ya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman sangat mencintai Nabi oleh karena sifat-sifat Nabi yang mandiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari kecil sudah punya sikap mandiri. Ya, jadi mengembala, lalu berdagang, berbisnis. Ya. Nah, kalau kita kan sekarang kalian tidak, anak-anak sekalian. Mandirinya maksudnya apa? Sekolah maksudnya ya kalau mau berangkat sekolah, siapkanlah pakainya sendiri. Pakai kaos kaki sendiri. Masih ada yang dipakaikan kaos kaki? Hah? Iyalah, ya. Siapa tahu masih ada. Dwi, mandiri tidak di rumah? Insya Allah mandiri. Pakai kaos kaki? Sendiri. Kamu Dinda? Hah? Mandiri tidak? Mandiri. Kalau nyiapkan pakaian sekolah? Sendiri, benar ya? Nah ya. Nah jadi yang lain juga seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah biasanya laki-laki nih biasanya kamu udah apa? Membantu ibu bapakmu tidak? Membantu. Apa tuh? Bantu apa contohnya? Masya Allah, kamu nyuci piring. Nyuci piring. Nah sikap mandiri anak-anak sekalian ya. Jadi jangan kita jangan mentang-mentang laki-laki tidak mau membantu orang tua, malu cuci piring. Tidak. Dengan kamu mencuci piring, membantu ibumu tidak menjadikan kalian perempuan yang laki-laki ya. Enggak, tetap laki-laki kan? Tetap laki-laki. Jadi seperti itu ya. Dalam sabda-sabdanya Nabi Muhammad mengunggulkan muslim yang giat bekerja. Artinya muslim yang giat bekerja itu lebih diunggulkan oleh Nabi. Ya. Daripada muslim yang malas bekerja, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar tak terjerumus pada sikap bergantung pada orang lain. Sikap mandiri yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya patut kita
ladani. Baiklah. Ya. Dalam sebuah riwayat anak sekalian, ya, beberapa hadis, ya. Salah satu hadisnya, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi. Sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu khairun lahu min ayyasla ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lebih baik daripada ia minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari, artinya anak-anak sekalian, orang jual kayu di punggungnya, di pundak, lecet, ya, dibeli orang itu lebih baik daripada, tahu nggak bener nih, takwid, ya. Jadi mendinglah jualan kayu bakar daripada kamu minta. Seperti itu anak-anak sekalian. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan kaum sebelum kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Nah, ya, atau mengubah diri mereka sendiri. Jadi di sini sangat jelas anak-anak sekalian, ya, bahwasanya ikhtiar usaha itu harus dilaksanakan. Tentunya dengan sikap mandiri seperti itu. Contoh Dinda tiap hari berdoa, memang harus berdoa. Ya Allah jadikan saya pintar, ya Allah jadikan saya pintar. Cuma tidak baca buku. Kira-kira bisa nggak ngerjakan soal? Tidak. Berarti ada usaha. Contoh kira-kira ada tempe, ada ayam, ya, ada ayam, tapi ayamnya itu belum dimasak, cuma dilihati saja ayamnya, ya, kira-kira kenyang tidak? Siapa namanya? Helwa? Tidak, ya. Maka kalau mau kenyang, ya ayamnya digoreng, dipanggang, dimasak, baru maka kenyang. Tidak bisa dibayangkan, ya. Baiklah, ya. Sekarang setelah Bapak jelaskan seperti itu, kita akan kembali untuk berdiskusi kelompok. Kalian Bapak tugaskan untuk berdiskusi kelompok seperti yang kemarin, karena hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan, ya. Karena ternyata kalian dengan diskusi kelompok itu ada manfaatnya, ya, besar manfaatnya untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu soal, ya, daripada tidak bermanfaat. Makanya kalau ngerumpi nggak boleh, ya, ngerumpi gibah itu nggak boleh, ya. Si A ini loh, si B ini loh, itu, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi kamu tuh diskusi memecahkan suatu permasalahan, ya, yang ada di LKPD ini didiskusikan, ya. Ada gambar, dilihat gambarnya itu di buku kalian ada gambar, ya. Nah, diskusi kelompok, ya, itu halaman 8, ya. Ada cuma 2 soal anak-anak sekalian dengan melihat gambar 1.7 dan 1.8. Jadi ini diskusi yang manfaat anak-anak sekalian, ya. Bukan kalian malah ngerumpi. Gak boleh kalau ngerumpi, ya. Sibuk dengan apalah, ya, seperti itu. Paham anak-anak sekalian, ya? Ya, kalau sudah paham silakan kalian berdiskusi kelompok, dikerjakan halaman 8 nomor 1 dan nomor 2. Cuma 2 soal lah, ya. Dijelaskan, bacakan apa itu yang ditanya. Silakan didiskusikan.
Sudah semua ya? Ini sudah? Kamu nak sudah? Coba sini maju satu, bacakan dulu. Sini, Helwa bacakan. Ya. Helwa sini bacakan Helwa. Ayo sini bacakan. Yuk bacakan hasil diskusi kelompok apa nak? Umar bin Khattab ya. Ya, baca keras-keras. 1 menggambar 1.7 adalah aku menyiapkan buku pelajaran sendiri. 2 gambar 1.8 adalah aku mencuci piring sendiri setelah makan. Oh ya, sudah. Silakan dikumpul hasil diskusinya dan kembali ke tempat masing-masing ya. Oh, ini ada yang pakai buku ya? Ya nggak apa. Ini hasil diskusi kalian ya. Nah, nanti akan Bapak periksa ya. Dan inilah yang namanya kerjasama anak-anak sekalian ya. Jadi kerjasama itu dibolehkan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Diskusi, saling bertukar pendapat ya. Tapi bukan untuk ngegibai orang atau untuk apa bilangnya itu ya? Ngerumpi. Nggak boleh ngerumpi ya. Yang perempuan ingat, ngegosip nggak boleh, ngerumpi nggak boleh. Diskusi boleh. Berdebat tidak boleh. Debat nggak boleh. Anak-anak sekalian ya, tinggalkanlah debat. Ya. Tapi kalau diskusi insya Allah tidak masalah selagi itu ada manfaat. Nah sekarang kita akan simpulkan. Kita simpulkan anak sekalian. Sekarang apa saja contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang kalian tahu? Apa saja? Apa? Ya apa contohnya? Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah hidup mandiri. Ya contohnya adalah apa? Apa? Ya tidak minta duit di orang. Artinya di situ tidak tergantung pada orang lain. Lalu mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Ya nak ya? Dwi, gimana cara kamu sikap mandiri kamu di rumah? Apa contohnya yang kamu lakukan di rumah? Apa? Ngingun kambing enggak? Enggak. Ngingun sapi. Salah. Apa contohnya sikap mandiri Dinda apa di rumah kamu contohnya? Gimana? Belajar sendiri. Iya, tapi belajar sendiri harus dibantu ya nak ya. Nanti salah pula kalau belajar sendiri ya, harus orang tuanya mendampingi. Lalu apa lagi? Siapa namanya? Jasmine. Apa kamu kalau di rumah mandiri kamu apa kira-kira? Sikap mandiri kamu di rumah apa? Tidur? Masih dikeloni? Enggak. Nah kalau masih dikeloni belum mandiri itu namanya ya. Iya, jadi mempunyai sikap mandiri itu ya tidur saja sendiri ya, nggak perlu dikeloni lagi, ya, paham? Lalu pakai sepatu, apa pakai sepatu masih disiapkan? Nyuci baju Helwa, ibunya masih ya? Iya, ini sekali-kali nyuci baju sendiri nak ya, pernah ya? Apalagi nyuci kaos kaki, Ganta kamu nyuci kaos kaki jangan suruh ibumu nak ya. Iya, kalau kaos kakinya wangi enak pula. Gimana? Nah, HP nyuci kaos kaki sendiri nak ya. Iya, celana seperti itulah. Sepatu juga nyuci sendiri. Masa yang make kita, kalian yang make sepatu, ibumu yang nyuci kan enggak nak ya? Iya, enggak boleh ya, apalagi yang perempuan. Kita makan, habis makan itu dicuci piring. Ya, jangan piringnya dibuang. Ya. Iya, dibuang di air dicuci. Ya, kayak gitu ya. Pakai sabun. Ya. Paham ya? Paham. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai ya, yaitu tentang
sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ya. Di pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW panutan. Dan untuk pelajaran yang akan datang anak-anak sekalian, insya Allah kita akan belajar di pelajaran 2 ya. Apa di pelajaran 2? Coba buka dulu apa judulnya anak. Senangnya belajar surat An-Nasr. Nah sekarang Bapak tanya, surat An-Nasr itu surat keberapa? 108. Jumlah surat kita di dalam Al-Quran berapa? Jumlah surat di dalam Al-Quran kita berapa? 114. Sedangkan itu 108. Sekarang kita coba tes dulu. Baca surat An-Nasr, coba gimana surat An-Nasr itu? Jangan nanti lupa. Ayo. A'udzubillah. Ternyata masih ada yang lupa ya. Iya, ternyata ada yang apa tadi ya. Nah, ternyata ada yang lupa. Makanya sering-sering dihafal ya, murojaah di rumah, diingat ya. Itu surat An-Nasr ada berapa ayat anak-anak sekarang surat An-Nasr? Ada 3 ayat. Oke, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan belajar pelajaran 2, yaitu senangnya apa? Senangnya belajar surat An-Nasr, seperti itu. Silakan sekarang bukunya dimasukkan ke dalam lemari ya. Ya. Enggak. Rapikan dulu. Mejanya dirapikan dulu. Sekarang rapikan, duduk rapi. Duduk siap, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.